Aksi supporter timnas Indonesia melihat ogoh-ogoh di Bali jelang lawan Cina. Langit senja menyapu pelan pantai Kuta ketika ratusan supporter timnas Indonesia berdatangan dari berbagai penjuru Nusantara. Mereka datang dengan wajah penuh semangat, kaos merah putih membalut dada, syal bertuliskan "Garuda di dadaku" melambai di leher, dan suara drum menggema sepanjang jalan Legian. Namun hari itu, bukan hanya tentang sepak bola. Suasana di Bali begitu magis. Di tengah semangat menyambut pertandingan melawan Cina, para supporter mendapati pengalaman budaya yang tak disangka, pawai ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh, boneka raksasa yang biasa diarak menjelang Hari Raya Nyepi, berdiri kokoh di perempatan jalan, dengan wajah menyeramkan, mata melotot, dan taring menjulang. Para supporter yang belum pernah ke Bali terperangah. "Wah, ini kayak raksasa ya? Keren banget," seru Anton, seorang supporter asal Surabaya yang baru pertama kali menginjakan kaki di Pulau Dewata. Di sebelahnya, Rio dari Makassar sibuk memotret ogoh-ogoh setinggi hampir 4 meter, sambil bertanya kepada warga lokal soal makna di balik sosok itu. Seorang pemuda Bali, Putu Aditya, yang mengenakan udeng dan kain poleng, menjelaskan dengan sabar. Ogoh-ogoh ini simbol bhutakala, kekuatan negatif dalam diri manusia. Tapi nanti malam ogoh-ogoh ini akan diarak dan kemudian dihilangkan sebagai simbol pembersihan diri sebelum nyepi. Jadi, kita membuang energi buruk agar besok bisa mulai dengan jiwa yang bersih. Penjelasan itu membuat banyak supporter merenung. Mereka merasa sedang diberi kesempatan untuk menenangkan diri sebelum laga penting. Laga melawan Cina adalah pertandingan berat, dan tensi antar supporter sudah mulai terasa panas di media sosial. Tapi melihat ogoh-ogoh seperti menyentuh sisi spiritual yang jarang disinggung dalam dunia sepak bola yang keras. Malam pun tiba. Suara gamelan mulai mengalun dari banjar-banjar, dan warga berkumpul membawa obor serta iringan musik tradisional. Arak-arakan ogoh-ogoh pun dimulai. Jalan-jalan utama ditutup, bukan karena ada konvo supporter, tapi karena ratusan pemuda desa adat berbaris, mengangkat ogoh-ogoh di atas bahu mereka, menari-nari dengan irama yang menghentak. Ogoh-ogoh dibuat dari bambu, kertas, dan cat warna-warni. Ada yang berbentuk raksasa, ada yang seperti monster laut, dan bahkan ada satu yang mirip tokoh politik terkenal, namun dengan gaya yang humoris. Para supporter Indonesia ikut larut dalam euforia budaya ini. Bukannya membuat keributan atau konvoy motor berisik seperti yang sering terjadi di kota-kota besar, kali ini mereka menyatu dalam harmoni budaya. Beberapa dari mereka bahkan ikut membantu warga lokal membawa ogoh-ogoh dengan hati-hati. Yang lain memukul kendang bersama anak-anak Banjar, tertawa, dan saling belajar irama. Ini lebih dari sekadar hiburan. Ini ajaran hidup, kata Eka, supporter asal Bandung yang memutuskan untuk datang ke Bali bukan hanya untuk pertandingan, tapi juga untuk mencari pengalaman baru. Suasana malam itu berubah menjadi magis. Api dari obor menari-nari di udara, menciptakan bayangan ogoh-ogoh yang seolah hidup. Di tengah keramaian, para supporter membentuk lingkaran, bernyanyi bersama lagu-lagu dukungan untuk Garuda. Namun ada yang berbeda. Nyanyian mereka kali ini bukan teriakan penuh emosi, melainkan seperti doa yang melambung ke langit Bali. Garuda terbang tinggi, kami di sini, selalu di hati. Seorang biksu muda yang berdiri tak jauh dari sana tersenyum melihat suasana itu. Ia berkata pelan, "Kadang, untuk menang, kita tak hanya butuh taktik, tapi juga hati yang bersih dan pikiran yang jernih." Keesokan harinya, puluhan supporter berkumpul di Pura Ulundanu di tepi Danau Beratan. Mereka tidak datang sebagai turis biasa, tapi dengan niat untuk menyerap energi spiritual. Mereka mengikatkan kain putih di pinggang, mengikuti prosesi kecil pembersihan diri, dan berdoa untuk keselamatan tim. Salah satu tokoh supporter, Bung Rahmat, memberikan orasi kecil. "Kawan-kawan, besok kita akan hadapi Tiongkok, lawan berat. Tapi lihatlah, kita sudah menang hari ini. Menang melawan ego. Kita datang ke sini bukan hanya untuk teriak, tapi juga untuk belajar." Bali mengajarkan kita bahwa mendukung timnas bukan hanya soal kemenangan di lapangan, tapi juga tentang jadi manusia yang lebih baik. Sorak-sorai membahana. Mereka bukan lagi supporter yang datang hanya untuk menyaksikan laga 90 menit, tapi bagian dari narasi kebangsaan yang lebih dalam. Mereka telah menulis kisahnya sendiri. Aksi supporter timnas Indonesia melihat ogoh-ogoh di Bali jelang lawan Cina. Langit senja menyapu pelan pantai Kuta ketika ratusan supporter timnas Indonesia berdatangan dari berbagai penjuru Nusantara. Mereka datang dengan wajah penuh semangat, kaos merah putih membalut dada, syal bertuliskan "Garuda di dadaku" melambai di leher, dan suara drum menggema sepanjang jalan Legian. Namun hari itu, bukan hanya tentang sepak bola.
Suasana di Bali begitu magis. Di tengah semangat menyambut pertandingan melawan Cina, para supporter mendapati pengalaman budaya yang tak disangka, pawai ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh, boneka raksasa yang biasa diarak menjelang Hari Raya Nyepi, berdiri kokoh di perempatan jalan, dengan wajah menyeramkan, mata melotot, dan taring menjulang. Para supporter yang belum pernah ke Bali terperangah. Wah, ini kayak raksasa ya. Keren banget, seru Anton, seorang supporter asal Surabaya yang baru pertama kali menginjakan kaki di Pulau Dewata. Di sebelahnya, Rio dari Makassar sibuk memotret ogoh-ogoh setinggi hampir 4 meter, sambil bertanya kepada warga lokal soal makna di balik sosok itu. Seorang pemuda Bali, Putu Aditya, yang mengenakan udeng dan kain poleng, menjelaskan dengan sabar. Ogoh-ogoh ini simbol bhutakala, kekuatan negatif dalam diri manusia. Tapi nanti malam ogoh-ogoh ini akan diarak dan kemudian dihilangkan, sebagai simbol pembersihan diri sebelum nyepi. Jadi, kita membuang energi buruk agar besok bisa mulai dengan jiwa yang bersih. Penjelasan itu membuat banyak supporter merenung. Mereka merasa sedang diberi kesempatan untuk menenangkan diri sebelum laga penting. Laga melawan Cina adalah pertandingan berat, dan tensi antar supporter sudah mulai terasa panas di media sosial. Tapi melihat ogoh-ogoh seperti menyentuh sisi spiritual yang jarang disinggung dalam dunia sepak bola yang keras. Malam pun tiba. Suara gamelan mulai mengalun dari banjar-banjar, dan warga berkumpul membawa obor serta iringan musik tradisional. Arak-arakan ogoh-ogoh pun dimulai. Jalan-jalan utama ditutup, bukan karena ada konvo supporter, tapi karena ratusan pemuda desa adat berbaris, mengangkat ogoh-ogoh di atas bahu mereka, menari-nari dengan irama yang menghentak. Ogoh-ogoh dibuat dari bambu, kertas, dan cat warna-warni. Ada yang berbentuk raksasa, ada yang seperti monster laut, dan bahkan ada satu yang mirip tokoh politik terkenal, namun dengan gaya yang humoris. Para supporter Indonesia ikut larut dalam euforia budaya ini. Bukannya membuat keributan atau konvoy motor berisik seperti yang sering terjadi di kota-kota besar, kali ini mereka menyatu dalam harmoni budaya. Beberapa dari mereka bahkan ikut membantu warga lokal membawa ogoh-ogoh dengan hati-hati. Yang lain memukul kendang bersama anak-anak Banjar, tertawa, dan saling belajar irama. Ini lebih dari sekadar hiburan. Ini ajaran hidup, kata Eka, supporter asal Bandung yang memutuskan untuk datang ke Bali bukan hanya untuk pertandingan, tapi juga untuk mencari pengalaman baru. Suasana malam itu berubah menjadi magis. Api dari obor menari-nari di udara, menciptakan bayangan ogoh-ogoh yang seolah hidup. Di tengah keramaian, para supporter membentuk lingkaran, bernyanyi bersama lagu-lagu dukungan untuk Garuda. Namun ada yang berbeda. Nyanyian mereka kali ini bukan teriakan penuh emosi, melainkan seperti doa yang melambung ke langit Bali. Garuda terbang tinggi, kami di sini, selalu di hati. Seorang biksu muda yang berdiri tak jauh dari sana tersenyum melihat suasana itu. Ia berkata,